Shalom teman-teman pemuda yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita berada di minggu sembahyang di hari yang kelima. Dan judul pembahasan kita kali ini adalah Tuhan, aku akan pergi, ampuni aku. Untuk mengawali pembahasan kita pada kali ini, saya ingin bercerita ada seorang ayah yang tinggal di Spanyol, dan ayah ini ingin berdamai dengan anaknya. Tetapi anaknya ini sudah lama sekali pergi dari Spanyol dan tinggal di kota Madrid. Kemudian ayah ini menuliskan sebuah surat. Dia mengatakan kepada anaknya, "Paco, temui aku di Hotel Montana pada Selasa siang. Engkau, ayah ampuni." Itulah yang dituliskan oleh ayahnya. Kemudian pada hari Selasanya, karena Paco adalah nama yang sering digunakan di Spanyol, kemudian setelah ayahnya ini tiba di hotel, ia menemukan ternyata ada 800 orang muda dengan nama Paco. Dan orang-orang muda ini sedang menunggu ayah mereka. Ya, benar ya teman-teman, bahwa dalam keadaan seperti ini itu orang-orang sangat membutuhkan sebuah pengampunan. Jadi di sini ada seorang pengkhotbah dan penulis yang terkenal menuliskan beberapa hal yang menggambarkan kerinduan Allah bagi anak-anaknya untuk mendapatkan pengalaman pengampunan. Apa itu ya beberapa hal itu? Mari kita simak. Jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, Allah akan mengirimkan kita pengajar. Apabila kebutuhan terbesar kita adalah teknologi, Allah akan mengirimkan kita ilmuwan. Jika kebutuhan terbesar kita adalah uang, maka Allah akan mengirimkan kita orang keuangan. Jika kebutuhan terbodoh kita adalah lelucon, Allah akan mengirimkan kita komedian. Namun, apa sih kebutuhan terbesar kita saat ini? Kebutuhan terbesar kita saat ini adalah pengampunan. Jadi Allah mengirimkan kita kepada kita, yaitu juru selamat. Oke teman-teman, kalau teman-teman pernah membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, cerita ini sangat tidak asing ya bagi kita, yaitu menceritakan kisah yang sangat dramatis. Ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah, tiba-tiba ada seorang wanita yang tertangkap basah sedang melakukan perzinahan. Kemudian wanita ini dibawa ke kaki Yesus. Para pemimpin agama di bait Allah di Yerusalem adalah mereka yang membawa si wanita ini ke bawah kaki Yesus. Mereka menuntut Yesus untuk memutuskan masa depan si wanita ini. Apa yang harus dilakukan oleh Yesus kepada wanita ini? Berdasarkan hukum Musa. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Itulah yang mereka tanyakan kepada Yesus dalam Yohanes 8 ayat 5. Nah, di sini sangat menarik ya teman-teman. Coba kita sama-sama berpikir, jika ada sepasang melakukan perzinahan, maka yang salah ini kan pihak laki maupun wanita. Namun di dalam kisah ini, mengapa hanya wanita ini saja yang dibawa kepada Yesus? Mari kita sama-sama simak ya. Di sini
penulis Ellen White memberikan komentar mengenai kisah ini. Apa ya komentar tersebut? Rasa penghormatan mereka yang pura-pura menyelubungi rencana jahat yang terpendam dalam hati mereka untuk membinasakan Dia. Siapakah Dia? Yaitu Tuhan. Mereka telah menggunakan kesempatan ini untuk menyalahkan Dia, menyalahkan Tuhan, dengan berpendapat bahwa keputusan apa saja yang diambilnya, mereka akan mendapatkan alasan untuk menuduh Tuhan Yesus sendiri. Seandainya ia membebaskan wanita itu, ia mungkin dituduh menghina hukum Musa. Seandainya ia menyatakan wanita itu patut dibunuh, ia dapat dituduh kepada orang Roma sebagai seorang yang mengambil keputusan yang hanya menjadi hak mereka. Nah, setelah pertanyaan itu dilontarkan oleh mereka, beberapa orang yang hadir memandang kepada Yesus. Mereka menunggu jawaban apa ya yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Namun, mereka kecewa. Mengapa mereka kecewa? Karena Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Tidak ada yang tahu apa yang ditulis oleh Tuhan di tanah. Ahli Taurat dan orang Farisi kesal karena Yesus tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mereka ketika mereka menanyakan kembali. Yesus berdiri dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Terdapat di Yohanes 8 ayat 7. Lalu sang guru ini menulis kembali di tanah. Pesan yang ia tuliskan memiliki dampak yang sangat besar kepada mereka yang menghakimi wanita ini. Kemudian ternyata satu persatu mereka pun pergi. Ketika Yesus bangkit berdiri dan melihat sekelilingnya, semua yang datang untuk menghakimi telah pergi. Ia berbalik kepada wanita ini yang melakukan berzinah tadi. Kemudian dia mengatakan, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Di tengah kerumunan banyak orang, wanita itu dengan penuh rasa malu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Teman-teman bisa membacanya kembali di Yohanes 8 ayat 10-11. Sangat indah sekali ya teman-teman. Pesan yang indah ini adalah cerita pengharapan bagi kita semua saat ini. Andai kata kita di posisi wanita itu saat kita mengalami dosa-dosa, melakukan dosa-dosa, lalu Tuhan dengan langsung menjawab, "Aku juga mengampuni kamu." Rasanya lega sekali ya teman-teman. Secara jelas kita menyaksikan bagaimana Yesus mengampuni dan memulihkan kehidupan wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan. Dengan kata-kata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus memberikan kesempatan kedua bagi wanita itu. Kesempatan pengampunan untuk memulai hidup baru, untuk memulai hidup yang baru dalam kemurnian dan kesucian. Di dalam Yohanes 8 ayat 6, di sisi lain, tindakan Yesus yang menulis di tanah dengan jarinya juga memiliki pelajaran kasih karunia
dan pengampunan bagi kita semua. Apa itu ya? Sangat menarik kalau kita perhatikan ya teman-teman. Ada dua kejadian di mana Allah menulis dengan jari-jarinya. Di mana ya teman-teman? Yaitu di dua loh batu. Kita bisa baca di Keluaran 31 ayat 18. Dan kemudian di permukaan dinding, kalau teman-teman ingat, yaitu Daniel 5 ayat 5. Di dua loh batu Allah menuliskan hukumnya yang kekal. Dan di permukaan dinding Allah menuliskan hukuman mati kepada raja yang keji yang bernama Belsyazar. Kita perhatikan ya, bahwa yang Allah tuliskan di atas batu adalah kekal. Tidak dapat diganggu gugat ya. Dan ada untuk selama-lamanya. Lalu kita bertanya, apa yang Allah tuliskan di tanah ya kira-kira? Kita dapat katakan bahwa apapun yang Allah tuliskan di tanah adalah sesuatu yang Tuhan rindukan agar terhapus. Karena apapun yang tertulis di tanah, angin, dan hujan, waktu dapat menghapus selama-lamanya. Tindakan Yesus saat ia menulis di tanah dengan jarinya menunjukkan kepada para penuduh bahwa pengampunan, pemulihan, dan kesempatan kedua untuk menjadi baru juga terbuka untuk mereka, terbuka juga untuk kita. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang pendeta yang pada masa mudanya itu melakukan dosa yang sangat berat. Dan meskipun si pendeta ini mohon pengampunan kepada Allah, ia membawa beban dosa itu seumur hidupnya. Pendeta ini gak yakin bahwa apakah Allah ini benar-benar mengampuninya, mengampuni segala dosa terberat pada masa mudanya itu. Jadi, suatu hari ada yang mengatakan kepada pendeta ini, seorang wanita tua ini mendapatkan sebuah khayal. Ia mendengarkan bahwa selama mendapat khayal ini, si wanita tua ini, wanita ini bercakap-cakap juga kepada Tuhan, dengan Tuhan. Setelah beberapa waktu, pendeta ini mengumpulkan segenap keberaniannya untuk mengunjungi wanita tua ini. Lalu wanita tua ini mengundangnya masuk dan menawarkan secangkir teh. Di akhir kunjungan, pendeta ini meletakkan cangkirnya di atas meja dan menatap wanita tua ini. Lalu pendeta ini bertanya, "Ibu, apakah benar ibu mendapatkan khayal?" "Oh, iya, pendeta." "Apakah benar selama mendapat khayal ibu sering berbicara dengan Tuhan?" Kemudian ibu ini menjawab lagi, "Oh iya." Kalau memang begitu, jika ibu mendapatkan khayal kembali dan berbicara dengan Tuhan, bolehkah ibu menanyakan sesuatu kepada Tuhan untuk saya? Kemudian wanita ini melihat pendeta tersebut dengan rasa penasaran, karena ia tidak pernah dimintai hal seperti itu sebelumnya. Lalu jawab wanita tua ini, "Wah, dengan senang hati saya akan melakukannya, pendeta."
Kalau boleh tahu pendeta, pertanyaan apa yang ingin Anda titipkan untuk saya tanyakan? Kemudian pendeta ini mulai menjelaskan, jadi dapatkah ibu menanyakan dosa apa yang saya telah lakukan ketika masih muda? Itulah yang ditanyakan oleh pendeta itu. Wah, wanita ini semakin penasaran ya teman-teman. Akhirnya wanita ini setuju untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya beberapa minggu pun berlalu, dan pendeta ini mengunjungi wanita ini kembali. Setelah beberapa cangkir teh, ia secara berhati-hati dan malu bertanya kepada si wanita tua ini, "Ibu, apakah ibu sudah mendapatkan khayal?" "Oh iya, saya sudah mendapatkan khayal." "Apakah ibu berbicara kepada Tuhan?" "Oh iya," jawab ibu itu ya, teman-teman. "Apakah engkau menanyakan dosa apa yang saya lakukan pada masa muda saya?" "Ya, saya menanyakannya." Kemudian pendeta ini sangat gugup ya. Apa ya kira-kira jawaban yang akan diberikan oleh ibu itu dari Tuhan? Kemudian dia bertanya kembali, "Jadi, apa yang Tuhan tanyakan kepada ibu? Apa yang Tuhan katakan kepada ibu?" Wanita ini memandang wajah pendeta ini dengan lembut dan menjawab, "Tuhan mengatakan kepada saya bahwa ia tidak mengingatnya." Sangat luar biasa ya, saudara-saudara. Allah mengampuni pendeta ini seutuhnya. Teman-teman, Yesus yang sama yang mengaruniakan pengampunan kepada pendeta itu dan wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan, hari ini datang kepada kita dan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Pengampunan yang kekal juga berlaku kepada kita semua saat ini. Hari ini Tuhan mengundang kita dengan panggilan, "Marilah, baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 8. Lalu kesimpulannya adalah, apa yang terjadi dengan wanita yang terdapat dalam cerita tadi, yang melakukan perzinahan tadi? Apakah ia kembali ke kehidupannya yang penuh dengan dosa? Baiklah, mari kita sama-sama kembali membaca apa yang Ellen White tuliskan mengenai wanita ini. Wanita yang bertobat ini menjadi seorang sahabat Yesus yang paling erat. Ia membalas pengampunan dan belas kasihannya dengan kasih yang penuh pengorbanan dan penyembahan. Setelah itu, ketika ia berdiri dengan penuh kesedihan di bawah salib dan melihat penderitaan pada wajah Tuhan, serta mendengarkan raungannya yang menyesakkan, jiwanya tertusuk sebab ia mengetahui bahwa pengorbanan ini adalah untuk membayar semua dosa.
dan tanggung jawab yang ditanggungnya karena kesalahannya yang begitu besar menjadi penyebab penderitaan dari anak Allah. Sangatlah berat. Ia merasakan bahwa lembing yang menembus tubuh juru selamat seharusnya untuk dirinya. Darah yang mengalir darinya adalah untuk menutupi dosa-dosanya. Rintihan yang keluar dari bibirnya diakibatkan oleh pemberontakannya. Hatinya sakit, dipenuhi kesedihan akan masa lalunya. Dan ia merasa bahwa kehidupannya yang penuh penyangkalan diri tidak dapat membayar karunia kehidupan ini, yang dibayarkan dengan harga yang tak ternilai. Jadi teman-teman, kita sudah menyaksikan bahwa setelah diampuni, wanita ini mengalami perubahan yang seutuhnya dalam kehidupannya. Wanita ini menerima pengampunan ini, akhirnya menjadi pengikut setia Tuhan. Ia tidak tinggal diam di tempat Yesus bertemu dengannya. Ia memutuskan untuk memberikan hidupnya bagi Allah. Ia memutuskan untuk menyerahkan segala sesuatunya dan meninggalkan apa yang ada di belakangnya dan berjalan pada jalan yang suci dan benar. Ketika kita merasakan pengalaman pengampunan, kita akan dengan rela menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dan di atas segalanya, kita tidak akan tinggal diam. Seperti wanita ini juga, kita pun akan meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus dan berkata, Tuhan, aku akan pergi. Demikianlah firman yang saya bawakan. Semoga firman ini boleh menjadi bagian berkat untuk kita semua. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, Bapa yang baik, terpujilah Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya Tuhan, di sini kami hadir di hadapan-Mu, merendahkan diri kami, memohonkan ampun segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami, agar kami boleh tetap layak berada di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada-Mu atas berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah doa kami yang jauh tidak sempurna ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.